serius loh. Ntar ya. Ini. Apa sih ini mau sama gue? Hah? Satu sama gue. Ini aja dah. Lu buka laptop lagi? Kalau enggak ya. Iya. Bentar Mbak In. Bentar Mbak ini. OTW. Gimana Mbak? Nah, Mas, jadi kan misal di sini itu kan ada data apa itu yang apa depannya tuh tab apa sih? Misalnya di sini CSMS. Nama perusahaan Mbak. Ya bentar, aku pakai headset ya. Iya sayang. Kok gue merasa dehidrasi ya? Pinjam ya Dan. Mbak In ACC dong. Apa tuh Vicon? Halo. Halo Mbak. Halo, tes. Masuk nggak suaraku? Masuk. Nah, ini misal di sini tuh kan ada data CSMS, terus di sini kan ada data legalitas gitu ya Mas ya. Legalitas. Terus di sini tuh ada data Udah bisa keuangan. mulai. Nah, kalau ini itu kan ini oleh admin KSHE kan. Nah, terus habis ini di sini legalitas itu apa SCM ya? SCM. Nah, kalau di sini tuh admin keuangan. Tas. Itu. Iya Mas. Ini. Ada dua Mbak. Ada keuangan sama nggak tahu bos. Enggak, ini verifikasinya dulu. Nah, terus Mas, misal nih dari data di sini, ini kan berarti kan nanti kan data KSHE data CSMS ini data CSMS di sini kan hanya bisa diakses oleh admin KSHE. Begitupun legalitas hanya bisa diakses oleh SCM dan keuangan itu hanya bisa diakses oleh admin keuangan. Nah, ketika ada data yang direvisi ini dari CSMS, oh ini aku butuh revisi, berarti dari CSMS ini langsung ngirim data revisi ke vendor yang terkait kan, gitu ya Mas Fer? Nggak usah nunggu, ini dalam satu vendor Mas, misal nih PT ABC. Nah, dalam satu vendor berarti kan nanti di sini di halaman konfirmasinya itu kan dia yang hanya aktif itu kan hanya data CSMS, ya kan? Ketika dia klik revisi, maka data ini ada yang direvisi, maka dia klik revisi di halaman konfirmasi ini kan Mas? Halaman konfirmasinya yang di halaman vendor itu kan? Gitu nggak sih Mas? Halo Mas Fer. Kenapa? Keluar Mbak Indah, zamannya jelek. Mas Ferdi. Iya Mbak, itu datanya harusnya nggak ada. Tidak mudah. Yang existing itu gimana Mbak? Halo Mas Fer. Ini existing gimana Mbak? Kok nggak ada suaranya di aku? Nggak ada. Aku ada. Oh ini baru masuk. Gimana Mas Fer? Jelek banget. Revisi yang existing gimana? Nah, kalau revisi yang existing itu gini Mas, kalau revisi existing itu kan kita itu kan dari semua data ini kan cuma satu orang yang verifikasi. Jadi langsung bisa diklik revision langsung ke langsung ke vendornya yang bersangkutan. Jadi di sini itu di halaman verifikator ketika
ini kan nanti ada konfirmasi dokumen perusahaan. Ini kan nanti modelnya kayak gini ya. Jadi ketika statusnya itu ada yang tolak, maka dia itu nggak bisa approve yang di bawah ini Mas. Dia nggak bisa approve ini. Dia harus klik revision. Nah, cuman kalau di WG itu kan kita verifikatornya itu kan banyak Mas. Ada admin KSHE, ada admin keuangan gitu kan, ada admin SCM gitu. Nah, ini kan masing-masing ini tuh kan kita nggak tahu kan, ada yang direvisi atau enggak gitu kan. Karena setiap aktor ini dia nggak memiliki akses untuk melihat data yang bukan miliknya dia gitu, yang bukan wewenangnya dia gitu kan. Nah, kemarin itu aku punya gambaran, oh berarti itu ketika nanti si CSMS nih, admin KSHE-nya dia klik revisi, ya udah dia akan kelempar ke PT ABC, dia langsung ngelempar ke apa itu namanya, vendornya yang bersangkutan. Nah, dari semua data ini itu kan nanti ngepoolnya itu di mana ya? Bentar, ngepoolnya itu kok aku lupa. Ini beda Mbak yang industri. Nah, ngepoolnya itu adalah di Manajer. bukan. Nah, ngepoolnya itu adalah di kabak keuangan. Kalau dia itu perorangan. Kalau dia industri itu ngepoolnya itu di ini admin keuangan, direksi keuangan, kabak PMSI. Nah, jadinya di sini kan bentar. Nah, di sini kan dia itu kan poolingnya itu ada di kabak apa keuangan sama apa tadi? Keuangan yang perorangan. Perorangan kabak keuangan. Yang PMSI yang industri. Nah, sama kabak PMSI. SI. Ini kalau perorangan. Nah, terus ketika ini misalnya ada revisi-revisi, nah ketika memang dia nggak ada revisi ya, misalnya data CSMS nggak ada revisi, ya udah dia tinggal klik approve gitu atau submit di sini. Namun di sini Mas, di kabak setelah admin-admin ini verifikasi, itu kan kita ini kan data ini langsung masuk ke sini ya, ke kabak keuangan kalau dia perorangan, ke kabak PMSI kalau dia industri. Nah, ketika di sini itu nantinya si kabak-kabak ini itu dia nggak bisa klik approve kalau semuanya itu nggak disetujui sama si kabak keuangannya ini. Atau gini, kabak keuangan itu perlu nggak ya dia setujui per data lagi ya? Nggak usah harusnya. Gimana ya? Oh gini aja. Kabak keuangan di sini dia itu nggak bisa klik approve kalau di sini statusnya itu masih bukan sudah diverifikasi. Jadi si kabak-kabak itu bisa klik approve kalau statusnya itu sudah diverifikasi semua. Gimana kalau gitu Mas kondisinya? Bentar, Mbak. Gimana? Mulai dulu verifikasi deh. Hah? Kemana? Di verifikasi, Mbak. Itu kan ada approve sama reject ya. Nggak, maksudnya di verifikasi yang satu-satu itu, Mbak. Oh, verifikasi yang ini. Itu kan ada Oh, 404 ya, masih belum ya. Bentar. Down lagi nih. Down lagi nih. Alhamdulillah. Belum lagi. Hah? Belum lagi alhamdulillah dong. Ini down apa gimana Mas Fer? Nggak Don. Oh, ini salah deh. Verifikasi data vendor. Tadi kok bisa buka ya? Sekarang nggak bisa buka ya?
Data kasih itu sesuai dengan yang ada di mapping Yang dibikin Mas itu kan, Mas Ferdi kan? Nah, itu nanti kalau sudah bikin itu, terus si data vendornya sampai terakhir nanti dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi baru bisa masuk ke ini daftar verifikasi ini. Nah, daftar verifikasi pun ya sesuai role-nya yang disetting. Iya, iya, rule-nya kan berarti kan nanti itu kan misal nih data CSM admin KSHE dia akan dapat data CSMS, terus admin SCM dia akan dapat legalitas gitu. Tapi dengan data vendor yang sama kan, nama vendornya sama kan? Ya bener gitu nggak sih? Nama vendornya sama, ya. Sih Mas, putus-putus suaranya gimana? Putus-putus Iya, nggak karena sih? itu satu vendor. Itu karena satu verifikasi ID, Mbak. Nah iya berarti. Yang saya tanyakan itu kan yang kan ada Berisik. tiap tab itu kan ada note sama reject. Iya, tiap tab Nah, itu. ketika ada yang reject itu apa yang dilakukan, Mbak? Maksudnya kalau reject itu nanti gimana? Oke, sebentar. Mas Ferdi itu mau menanyakan rejectnya ketika di admin atau yang sudah nyampe di kabak? Karena ini antara kabak sama admin itu beda Mas verifikasinya. Kalau di admin dia itu verifikasinya per data. Tapi Iya, yang kalau di admin. tapi kalau sudah di kabak dia udah nggak per data lagi, dia gelondongan Mas. Karena kan nggak ada kabak ke SHE, ada kabak SCM kan. Jadi dia approve-nya itu cuman di bagian approve dikonfirmasi doang. Oke, berarti di sini ya berarti yang di Mas admin. Oke, yang di admin Mas Ferdi mau menanyakan yang di admin ketika dia di reject. Iya. Ya, di reject direvisi ya. Nah, ketika direvisi ya udah nanti dia itu kan ngasih alasan nih Mas, note-nya apa, revisiannya itu apa. Nah, nantinya ketika diklik revisi di halaman konfirmasi itu nanti masuk ke halamannya vendor Mas, catatannya itu kayak SIS-nya sama kayak SIS. Gitu. Paham nggak? Nah, terus untuk yang kabak, kan dia mainnya masih di tab yang konfirmasi. Nah, kalau yang di kabak itu mainnya itu sudah nggak kalau yang di admin tuh kan mainnya di sini kan. Nanti di sini ada tombol tolak setuju ya per panelnya ini kan. Tapi kalau sudah di bagiannya kabak itu sudah nggak di situ, tapi bagiannya kayak gini. Di sini itu ada approve revisi sama tolak, approve revisi tolak. Jadi dia ketika revisi, yaitu revisinya secara general, yang mana yang salah, secara gelondongan gitu Mas. Dan bentar, revisinya itu ketika di kabak itu kembalinya ke Nah, jadi dia itu kembalinya ke sini, ke apa itu namanya, ke mana ini? Admin keuangannya, Mas. Jadi nggak langsung ke vendornya, tapi dia ke adminnya dulu. Baru dari adminnya dia nanti ke bentar. Kalau dia gelondongan di sini, kalau per admin nggak bisa dong. Ya nggak sih, Mas? Bentar. Ini mana sih? Iya, dia ke admin SCM. Iya ya, dia tuh baliknya
Dia baliknya nggak langsung ke vendor. Mas Fer. Admin SDM. Dia ke masing-masing si ini berarti. Gue baru nengah nih. Dia baliknya ke masing-masing ini Mas Fer. Berarti dia nggak bisa dong kita naruh di konfirmasi kan ya? Kalau dia kita taruh di konfirmasi di sini 3 tombol, nanti jadinya gelondong. Nggak paham mana yang di cara milahnya gimana kalau masuknya ke admin. Berarti ya gini, berarti nantinya itu di halamannya kabak itu gini. Ya jadinya itu di halamannya kabak itu gini berarti. Cautnya itu ya, bukan parentnya ya. Yang ada volume. Oh ya, oke. Iya. Nah, di halamannya kabak di sini berarti ada approve reject. Per panel Mas, ya enggak Mas? Ketika approve reject per panel ini sudah statusnya approve semua, maka di sini akan muncul, akan bisa klik approve di sini. Gimana Mas Fer? Paham nggak Mas Fer? Mas Ferdi? Saya bingungnya kenapa dia ini ya nge-proof 2 kali ya, Mas. CSMS, Ini admin ISHE udah nge-proof CSMS. Terus kabak keuangan nge-proof CSMS lagi. Ngapain? verifikasi lagi. Nah ini Mas, karena ini kan masih di level admin ya kan, masih di level admin. Nah ini kan setelah di level admin barulah kita ke kabak kan, ke kepalanya gitu kan. Kalau dia perorangan dia ke kabak keuangan, kalau dia industri ke kabak PMSI sebelum ke manajernya, manajer pusat pengadaan. Jadi nantinya si kabak ini harus mengetahui juga, setuju juga dengan data profil tersebut gitu loh Mas. Karena di bawah di sini itu yang verifikasi itu bukan level verifikator langsung, jadi masih masuk ke adminnya dulu gitu Mas. Paham nggak Mas Fer? Ini sama kayak SIS gimana ya? Kalau SIS-nya itu kalau SIS berubah Mas. Kalau SIS-nya itu dia hanya di level, dia itu nggak ke admin, tapi dia itu langsung ke levelnya verifikator. Nah, dari levelnya verifikator itu adalah selevel kabak Mas. Jadi dari kabak ya udah nanti ketika dia approve dia langsung ke manajernya, manajer procurement-nya. Nah, cuman kalau di WG itu sebelum verifikator dia ada lagi satu aktor yaitu seorang admin. Nah, adminnya ini dibagi per kategori. CSMS itu ke SHE, legalitas itu SCM, keuangan tuh admin keuangan. Ya, oke boleh Mbak. Oke Mbak. Gitu Mas Fer. Loh, ini bukannya bisa pakai order ya? Hah? Bisa pakai order kan Mbak? Jadi ini berjenjang SMS, itu. Iya, oke Mbak. Iya, jadi SMS yang itu selain di approve juga oleh kabak keuangan. Salah. Sebentar. Kalau pakai order berarti sebelum CSMS ini di-approve legalitas nggak bisa verifikasi gitu berarti dong? Enggak. Paralel kan? Iya, paralel. Order itu ini loh Mbak. Jadi kayak Iya. Urutan di atasnya kan? ada siapa? Iya, berarti nanti ini kita kasih order 1 semua, habis itu ini kasih order nomor 2, habis itu manajernya kita kasih order nomor 3 gitu kan? Iya. Nah, oke, gue nggak masalah Mas, itu masalah ordernya itu nggak masalah, cuman aku dalamnya itu loh Mas, karena ini kan istilahnya tuh sama SIS-nya tuh berubah. Kalau SIS-nya itu kita gelondongan Mas, secara keseluruhan 1 orang cukup, tapi ini 1 form dipecah gitu loh. Paham nggak? Satu form itu dipecah. Ini panel tab CSMS ke admin ke SHE, legalitas itu ke SCM, ini keuangan. Nah, nantinya dari data 3 ini ngepullnya itu ke sini.
Apa Ngepulnya itu ke kabak di nge-reject, itu pun nanti baliknya ke adminnya lagi. Misal nih data CSMS yang di-reject, ya udah dia baliknya bukan langsung ke vendor PT ABC, tapi dia baliknya ke SMS ke admin CSHE, Mas. Sekarang baliknya langsung ke vendor. Kalau sekarang SIS-nya langsung ke vendor, karena kenapa langsung ke vendor? Karena yang pertama, kita SIS itu tidak dibagi per data. Yang kedua, kita itu verifikatornya adalah selevel kabak, bukan selevel admin lagi. Kalau Oke. dibalikan ke admin, bisa apa Mbak? Admin kan nggak bisa ngubah data. Nah, makanya itu kenapa admin nggak bisa ubah data. Admin ini nanti yang akan nge-reject ke PT ABC. Jadi dia nggak langsung ke ini, tapi ngelewatin admin dulu nih. Datamu loh CSMS ini yang menurut aku tuh salah. Salahnya tuh di sini. Diverifikasi dulu sama CSMS, sama admin KSHE-nya ini. Oh, ini kabak keuangan nge-reject CSMS dengan alasan ini. Oke, diterima. Langsung dia nge-reject ke PT ABC, meneruskan rejectan ini. Tapi dia nggak langsung ke PT ABC gitu, Mas. Jadi harus admin yang mereject. Kenapa admin yang reject? Itu alasannya karena dia tuh nggak bisa ngerubah apa itu namanya, nggak bisa ngerubah data profil vendornya, kan nggak ada wewenang gitu kan. Berarti kabak nge-reject ke admin nge-reject Ke sini. Iya benar. Kalau gini pakai order aja sih Mbak, biar lebih. Oke. Gua order itu nggak apa-apa. Cuman masalahnya ini Mas, kalau order itu gua paham. Kalau kita ke level admin itu kita kasih order level 1, order 1 semua, karena ini kan paralel. Habis itu si kabak ini keuangan, ketika dia industri kita kasih order nomor 2. Ketika dia industri kabak PMSI ini kita kasih order nomor 2 juga. Ketika dia manajernya langsung kita ordernya nomor 3 kan, gitu kan. Gua paham urutannya. Cuman caranya nge-reject gitu loh Mas. Mas Ferdi gimana? Ngedesainnya gimana? Kalau aku pandangannya aku ngedesainnya. Jadi approve rejectnya per kabak, approve rejectnya di manajer ya setelah kabak itu per label juga, per tab juga Mas. Kenapa per tab? Karena yaitu ketika kita tolak CSMS, dia baliknya itu ke admin KSHE. Ketika kita reject legalitas, itu baliknya ke SCM. Begitupun nanti di manajer. Ketika manajer nolak ke legalitas, itu nanti baliknya ke admin SCM. Sampahnya Iya. sekarang ini Gitu. Dengerin dulu Mbak. Hah? Ini Mbak, maksud Mana? saya itu kalau order yang saya buat sekarang itu di CSMS kalau misalnya di approve sama admin. Nah, itu belum langsung approve kalau pakai order. Jadi nanti kabak keuangan bisa buka di tab CSMS, itu mengisi note juga, melakukan approve atau reject juga di situ. Terus nanti dikonfirmasi ya. ini apa Intinya tag-nya itu ada yang sama Bentar. Jadi kita kan sama Sony kan Manajer apa ya terakhir? 2 minggu kita belum ada progres sama sekali Bu. Baik, gua masih meeting kan. Iya kan mau datang ke sana. Iya itu kan total dari Ya nggak apa-apa. modul kontrak aja ya. Terima kasih ya. Untuk Mas Sony sendiri itu mustahil aja Mas. Nggak udah kenyang gua, lu bawa lah. Nggak ada progres sama sekali, itu udah hampir 2 minggu. BE-nya jalan tapi FE-nya itu mustahil nggak bisa jalan-jalan gitu. Progresnya. Iya betul, 0% banget gitu. Nah, bentar Mas. Ini kan besok. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa caranya. Ya, Jadi kita mau caranya ini ya ngepen gitu loh. kalau misalkan besok nggak Nah, bisa, itu Mas Fer, gue mau nanya Mas, caranya kondisinya si vendor. Oh berarti gini berarti ya. Oh berarti gini ya. Ketika si kabak keuangan nih Mas, ini sudah dari admin ya, sudah masuk ke kabak keuangan semua.
ketika si admin si kabel keuangan untuk data CSMS-nya dia approve, ini langsung masuk ke sini atau nunggu ini di approve semua? Enggak, langsung masuk ke manajer. Langsung masuk ya, langsung masuk ke manajernya. Ya, satu-satu langsung masuk semua. Oke. Kalau misalnya Oke, noted. Oke, sip, nggak apa-apa. Berarti di tabel konfirmasi nggak ada tombol approve dong? konfirmasi, nah itu saya bingung juga, di konfirmasi ini ada approve lagi itu buat apa ya? Maksudnya kan udah di approve. Nah kemarin itu aku tuh mikirku tuh di sini itu ada approve. Kondisinya si kabak keuangan ini itu enggak bisa approve kalau tab-tabnya itu masih ada yang statusnya reject. Ketika tab-tabnya ini ada yang statusnya reject, berarti dia klik revisi. Nah, klik revisi itu adalah melempar semua data-data yang statusnya reject ke bagian admin-admin ini. Misal, datanya yang CSMS legalitas ini di reject. Maka di halaman konfirmasi dia itu nggak bisa approve karena ada 2 tab yang statusnya reject. Dia harus klik revisi. Ketika diklik revisi, data yang hanya kelempar ke admin itu yang di reject. Kalau yang nggak di reject nggak akan kelempar. Nah, dia akan dua-duanya ini secara bersamaan akan lempar ke masing-masing adminnya. Gitu. Kalau memang kalau sama Mas Ferdi dibikin enggak secara gelondongan gitu ya, satu-satu dimasukin, ini approve dan langsung masuk, nih approve, jadi live gitu ya. Kalau as is-nya kan ditampung dulu Mas, ketika ada reject itu dia tampung dulu, habis itu lemparnya itu secara gelondongan, enggak satu-satu gitu. Gimana? Ini lebih mudahnya dari Mas Ferdi deh. Kita karena dikejar-kejar vendor, kejar-kejar waktu. Yes. Kita nggak pakai gelondongan, satu persatu aja, per tab kelempar, reject lempar langsung reject langsung lempar gitu. Berarti kalau langsung lempar konfirmasi nggak ada tombol apa-apa. Berarti nanti di levelnya yang order nomor 3 konfirmasi baru ada tombol approve. Karena kenapa? Dia kan nggak mungkin, kita kan di sini sudah approve, di sini itu kan sudah approve secara keseluruhan. Nantinya akan terbit surat lolos itu, kompetensi lolos itu. Iya Mbak, gitu. Per tab aja langsung lempar. Berarti ketika Gimana? Baru ada konfirmasi. Oke. Nah, kalau di konfirmasinya itu ada approve, di manajer SCM yang terakhir, di orderan terakhir itu adalah ada konfirmasi approve, berarti kondisinya dia tidak bisa melakukan approve secara keseluruhan ketika ada tab yang statusnya reject gitu ya? Iya Mbak. Tapi menurut Mas Ferdi itu gampang ya? Ya nggak gampang juga sih. Tahu Mbak. Hah? Duluan. Cuma ya sementara ya kayak gitu kayaknya sih. Ya udah nggak apa-apa kalau memang dari developernya lebih mudah kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti per ininya ada tabnya masing-masing, tidak, dan ketika reject itu nggak ngelempar secara gelondongan. Jadi nggak secara live ketika reject tab ini dia ada. Misal gini juga Mas. Ini nih, misal nih